Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi huda ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un fid dini arsyadakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hamna bil Qur'an. Ikhwani fillah arsadakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, nikmat dan karunia Allah yang sangat besar yang diberikan kepada kita semuanya, hingga kita bisa bersilaturahim, bermuwajahah, dan kita awali dari apa yang kami sampaikan tadi adalah apa? Lantunan talbiyah. Itu semua mengingatkan kepada kita semuanya bagaimana ketika pada waktu dahulu kita berjejal-jejal, kita dalam keadaan kepanasan. Ya betul Bu? Masih ingat enggak terngiang-ngiang di sana? Ada visi misi yang harus kita pegang yang sampai apa? Kemabruran haji kita adalah haji mabrur sepanjang hayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami diberi kesempatan bisa bersilaturahim. Kalau dahulu ini pernah kami sampaikan bahwa ketika kepengurusan IPHI cabang Banjarsari yang dahulu dari tahun 2002 sampai kemarin 2022 Pak Samsgi, kita mengemban tugas sebagai sekretaris, jadi menyambung silaturahim yang dulu pernah kita lakukan. Kalau senior kita Bapak Haji Karebet ini sudah tidak asing lagi. Dulu ketika di Kestalan itu ada almarhum Bapak Zulhadi, kemudian di Timuran itu ada Pak Hasni, kemudian di Keprabon itu ada Bapak Haji Kusno, kemudian di Banyuanyar itu ada Pak Haji Sumadi Muslim, kemudian di Kadipiro Bapak almarhum yaitu almarhum Bapak Mahfud Hasim. Dulu kita sering silaturahim dari door to door. Untuk apa? Menyambung silaturahim supaya apa? Mengingatkan bahwa kita punya visi misi, punya kewajiban menjaga kemabruran haji kita sampai akhir hayat kita. Nah ini disambung, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita sambung lagi silaturahim ini siapa? Untuk mengingatkan. Nah, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 agenda. Yang pertama adalah agenda silaturahim, menyambung yang dahulu pernah kita laksanakan sebagai tugas dan kewajiban kita selaku pengurus, baik itu di IPHI cabang dan sekarang IPHI
daerah. Yang di cabang, alhamdulillah sekarang sudah alih generasi. Insya Allah Pak Haji Samsudin ini termasuk seksi apa Pak Sam? Organisasi. Organisasi ya? Dan keanggotaan. Dan keanggotaan. Nah, ini merupakan sebuah kesempatan yang besar untuk pemanfaatan waktu dan juga umur kita. Nah, kemudian setelah kita silaturahim, perlu kami sampaikan yang agenda yang kedua adalah apa? Sosialisasi sebagai program-program untuk melaksanakan daripada program IPHI daerah Kota Surakarta. Ini karena banyak sekali programnya perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah apa? Program Turba. Turba itu pengurus di daerah IPHI Kota Surakarta turun ke bawah, maksudnya turun ke cabang dan turun ke ranting. Nah, untuk apa? Mempererat tali silaturahim yang dahulu pernah sedikit agak jeda, tidak ada kegiatan, sekarang digiatkan lagi. Nah, ini untuk apa? Ukhuwah jamaah haji se-Surakarta itu supaya nyambung semuanya. Tadi alhamdulillah beliau Bapak Haji Karabet itu sudah memberikan satu wacana. Ya harus begitu. Supaya jamaah haji yang ada di Mangkubumen juga kenal juga jamaah haji yang ada di Keprabon ataupun yang ada di Timuran. Bahkan meluas sampai Solo Raya ini. Itu harapan daripada Turba. Kemudian untuk menyampaikan informasi-informasi, apa tugas yang harus diemban selaku pengurus yang baru. Nah, ini kita sampaikan. Nah, ada agenda baru dalam kesekian kegiatan. Kalau dahulu itu biasanya setiap Selasa pertama, ya, itu ada pengajian di gedung IPHI Baron itu Selasa pertama tiap awal bulan. Tapi karena jeda ada istilahnya COVID-19 jeda 2 tahun. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai lagi. Yakni setiap tanggal 5 dan tanggal 19. Nah, tanggal 5 ini apa? Pengajian untuk istilahnya calon-calon penghuni daripada makam surga yang ada sekarang di daerah Giriroto, Ngemplak. Alhamdulillah IPHI telah membuat sebuah makam muslim yang ada di Giriroto, kurang lebih ada 2.226 meter persegi di sana untuk apa? Untuk karas ataupun pasarean ataupun makom yang sudah dibangun sekitar 468. Semuanya sudah laku, Bu. Sudah laku semuanya. Tinggal 10 untuk persediaan ataupun persiapan cadangan bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya. Karena di sana itu bayar setiap karas ataupun setiap lubang itu 3.500, maksudnya apa? 3.500.000. Kemudian untuk pemeliharaan daripada keindahan dalam taman tersebut, di sana ada penghijauan, ada tanaman-tanaman yang menyejukkan, palem, bunga-bunga dan lain sebagainya. Itu tidak kalah dengan yang ada di Jeruk. Ini apa jadi? Makam pahlawan. Lebih representatif di sana, Bu. Hanya baru sekitar 4 ataupun 5 orang yang kemarin itu mengisi daripada taman surga yang didirikan oleh pengurus IPHI yang baru ini. Nah, ini perlu kami sampaikan kepada para ibu-ibu karena apa?
di sana sudah disiapkan makam yang namanya Taman Surga untuk seluruh anggota IPHI yang ada di wilayah Kota Surakarta ini. Karena kalau kita melihat Bonoroyo itu sudah seperti apa, kemudian Pracimantoro sudah seperti apa. Pracimantoro ya, campur-campur Bu. Tapi di sana insya Allah lebih representatif dan lebih terjaga. Tiap bulannya dibersihin dengan kontribusi, yakni apa? 5.000 tiap bulan, satu tahun berarti 60.000. Nah, setelah membuat makam Muslim dalam hal ini Taman Surga, yang alhamdulillah sekarang sudah habis dan insya Allah ada penawaran lagi di depannya itu ada sekitar 2.600 meter. Ini baru nego-nego harganya. Di depannya itu berarti sebelah utaranya nanti. Ini begitu larisnya sehingga nanti insya Allah semoga dengan doa-doa dan uluran tangan Bapak Ibu yang ada di wilayah Kota Surakarta ini, makam Muslim khususnya para anggota haji dan keluarganya bisa cepat terrealisasi. Nah, bukan itu saja Bu ya, kedua adalah apa? PTTI, yaitu apa? Pondok Pesantren Tahfidzul Quran di gedung IPHI Baron. Sekarang yang di bagian atas itu udah bagus sekali Bu, sekarang udah direhab, bawahnya apalagi di sana tuh apa disiapkan untuk para calon-calon tahfidzul Quran. Dan alhamdulillah kemarin 10 hari yang lalu telah datang calon-calon santri yang akan mengisi itu sekitar 25 anak yang berasal dari Ambon dan sekitarnya. Nah, Ambon dan sekitarnya. Mengapa IPHI mengambil daripada istilahnya program tahfidzul Quran? Bisa jadi ketika kita membiayai daripada marbot-marbot untuk umroh, kalau mereka tidak mendoakan kita semuanya kan sedikit balasannya. Ketika kita memandikan daripada anak-anak didik kita, kalau dia tidak mendoakan daripada kita semuanya, tidak ada jaminan syafaat. Tapi ketika Al-Quranul Azim ditanamkan pada anak-anak yang kita didik, insya Allah syafi'ul Quran itu akan memberikan syafaat kita baik di kubur kita maupun di alam mahsyar besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini program yang kedua ini memang sangat antusias sekali, dan juga di KBIH Mandiri yang ada di Istiqlal itu juga ada, tapi santrinya baru 12 atas bimbingan Ustadz Muhammad Iqbal. Nah di IPHI juga begitu, karena sudah begitu butuh anak-anak itu tidak supaya apa? Menjadi harapan bukan hanya sebagai orang tua dan keluarga, tapi harapan bangsa Indonesia supaya apa? Benar-benar yang ada generasi sekarang itu harapannya adalah para tahfidzul Quran, tahfidzul Quran. Nah, inilah beberapa informasi yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan tugas kami selaku pengurus IPHI, baik itu yang di cabang Banjarsari maupun di daerah Kota Surakarta. Nah, jamaah rahimakumullah, itu semuanya apa Bapak Ibu semuanya ya? Sebagai tindak lanjut penjagaan kemabruran haji kita. Nah, sebagai tindak lanjut penjagaan kemabruran haji kita. Tapi tidak kalah pentingnya manakala kita itu bisa masih mengingat-ingat tentang momen-momen penting di dalam kita melaksanakan haji. Bapak Ibu semuanya masih ingat betul? Ketika kita naik bis
bareng-bareng ya lah. Kemudian begitu kita memasuki daripada mikot makani, nah kita biasanya itu kalau di Indonesia itu hajinya haji tamato ya. Kalau kloter awal itu jujuke ten Madinah. Nah kloter akhir seperti kemarin itu biasanya jujuke ten Mekah. Sama Pak Samsudin ya kemarin itu ya. Jujuknya di Mekah, meskipun kloter kedua udah penuh itu. Bukan masalah kloter awal ataupun kloter akhir penuh atau tidak, tapi momen-momen yang penting ketika kita melantunkan dan ucapan serta mengikrarkan diri kita, labbaik Allahumma labbaik. Apakah kita disambut oleh Allah dengan labbaik kita apa? Labbaika wa sa'daik. Ini yang tidak banyak difahami oleh para jamaah haji. Bukankah kita ketika kita datang ke Haramain itu apa? Atas undangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melantunkan dan menyatakan labbaik Allahumma labbaik, maka ajabahu Rabbi azza wa jalla bilabbaika wa sa'daik. Asma'u kalamuka wa andur ilaika. Kalau talbiyah kita itu disambut oleh Allah dengan balasan Allah, ajabahullah Rabbi, Allah membalas daripada talbiyah kita, ya kan? Labbaika wa sa'daik. Dawan sentuhan daripada hati kita itu apa? Ditanggapi oleh Allah. Allah melihat kita dan mendengar daripada apa yang kita lantunkan itu. Maka kalau kita sudah ingat demikian, itu pernyataan momen-momen penting. Karena haji itu apa? Lafalnya terus apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahu la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada kandungan yang sangat penting dan bahkan tidak banyak dipahami oleh para jamaah. La syarika lak. Ada sementara saudara-saudara kita di Syekh Maliki itu kan biasanya kalau setiap pergantian apa itu kiswah. Tahu Bu ya, kiswah. Kiswah itu pembungkus kain Ka'bah. Ya. Itu biasanya tiap tahun pas orang-orang atau jamaah haji itu di Arafah, itu biasanya diganti yang baru. Nah, itu sama berebut. Ada yang menggunting, ada yang menyilet, ada yang memisau, macam-macam. Harapannya apa? Ngalap berkah. Jadi kain kiswah itu diambil, digunting sedikit, ngalap berkah. Bahkan ada semacam anekdot iki engko nek turu ora iso nonton wong. Ya, gampangane iso ngilang. Ya. Ini sebuah apa? Fenomena yang bertentangan dengan pernyataannya la syarika lak. La syarika lak. Bahkan ada fenomena yang terjadi, mencuci daripada pakaian ihramnya dengan air zam-zam dengan harapan besok kalau pas meninggal menjadi kafan, malaikat tidak berani menanyakan. Sebuah keyakinan yang sangat bertentangan dengan la syarika lak. Niku lho Bu, kain ihram nyun sewu dicuci karo banyu zam-zam. Mengke nek pun rampung ngajine beto wangsul pesen karo ahli warise, nek kapan-kapan sok ben aku mati pocongen
kain kafane nganggo kain ihram iki. Punya keyakinan apa? Malaikat ora wani nyedhak. Pripun nek ngenten iki? Iya. Jadi la syarikalak ini tidak difahami sepenuhnya. Maka ketika labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikalak labbaik innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarikalak belum terjiwai manakala masih ada embrio-embrio kesyirikan yang ada di dalam praktek kehidupan kita. Bahkan kalau kita sewaktu di Arafah mengingatkan pada kita semuanya, berjuta-juta orang yang ada di dalam ataupun di ketika wukuf di Arafah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia datang dari penjuru dunia yang sangat jauh. Bahkan dengan pakaian yang sangat kumuh, rambut yang terurai, dengan biaya yang tidak sedikit. Manakala dibanggakan oleh Allah mendapatkan ampunan, tapi di dalam mendoakan dirinya sendiri salah. Maka dalam ayat yang ke-100 ke-200 berapa itu? 201 dan 202 Allah sudah menggambarkan di sana. Wa idza qalaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'ukum aw asaddu dzikra. Dan ketika mereka itu melaksanakan manasik haji, praktek-praktek di dalam hajinya, seperti orang wukuf di Arafah. Karena baiat haji adalah al-hajju arafatun. Haji adalah di Arafah. Tanpa wukuf di Arafah hajinya tidak sah. Nah, banyak orang-orang yang berdoa faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian ada orang-orang yang berdoa hanya untuk kepentingan dunia. Kepentingan dunia. Ini kata Al-Quran. Mengingatkan agar kita tidak jangan ataupun salah dalam mengeterapkan, mempraktekkan daripada ketika kita wukuf di Arafah. Wah. Kemudian seterusnya Allah berfirman di sana. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ada sebuah pembeda. Manakala dia di dalam manasik hajinya itu hanya untuk kepentingan dunia, maka besok di akhirat tidak akan mendapatkan bagian. Namun ketika dia akan menjadi ciri-ciri haji yang mabrur, doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan dinyatakan oleh Allah, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Nah, sekarang yang menjadi fenomena sampai Syekh Maghribi itu mengingatkan orang tawaf selfie. Nggih mboten, Bu? Orang sedang wukuf selfie. Orang sudah jamrah selfie. Itu adalah pengkaburan dalam memaknai sebuah khidmatnya dalam ibadah haji. Nah, ini sudah banyak yang biasanya mboten kok nyun sewu menuduh kepada ibu-ibu sing seneng selfie mboten. Tapi ini sudah menjadi fenomena secara umum. Ada sebuah kekhawatiran jangan-jangan piye
arep bisa njaga kemabruran hajinya. Nah, maka dalam praktek-praktek seperti haji ini bagaikan kita mencontohkan ketika kita sholat, yaitu dengan kesempurnaan wudhu yang kita miliki, kemudian kita niat menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, kemudian baca al-fatihah, kemudian surat yang disukai dan dimaknai, kemudian sampai selesai dan kita akhiri dengan salam. Ikrar yang kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan bisa mewarnai jiwa-jiwa kita, bukan hanya di dalam pas pelaksanaan sholat, tapi mewarnai bekasan-bekasan setelah sholat. Maka ketika haji sama, ketika haji itu sama. Banyak yang sewu yang tidak difahami ketika orang begitu selesai kemudian tawaf wada. Nggih Bu, ngangge tawaf wada betul Bu? Dia ngangge tawaf wada betul Bu? Nah, tawaf pamitan. Ini fenomenanya nggih lucu-lucu. Tawaf wada iki kudu mlaku mundur. Nah. Pripun Bu? Pun nate midanget ngoten niku Bu. Nah, ini sebuah pemahaman yang kurang pas. Nah, tawaf wada itu tawaf pamitan. Ya setelah pamit tidak boleh sholat di situ lagi, di Masjidil Haram lagi. Orang atas. Ini kan baca repet mlaku mundur. Lah nek blonjo-blonjo boleh. Nah, ning setelah tawaf wada itu tidak sholat lagi di situ, sholatnya di hotel. Nah, biasanya kan orang itu nanti penerbangannya itu jam 4 sore, zuhur itu masih ada kesempatan tawaf wada. Tapi kadang-kadang blonjo-blonjo sik itu bar subuh wis tawaf wada, zuhur enek kesempatan jamaah meneh. Nah, ini yang belum bisa dipahami. Tapi fenomena-fenomena seperti itu memang sering terjadi. Ning seperti saja harapannya tidak pada kita. Nah, kemudian satu lagi Bu ya, sebagai kunci di ketika kita telah selesai manasik haji dan kita pulang ke rumah masing-masing, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran ketika pada saat itu Umar minta pamit kepada Rasulullah mau ke Makkah untuk menunaikan haji dan umrah. Setelah pulangnya apa yang didoakan dalam surah At-Taubah ayat 112? At-Taibun itu apa? Pertobatan. Meskipun waktu kita di Arafah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai pendapat itu dosa-dosa kecil. Tapi bagaimana dengan dosa-dosa besar seperti syirik, seperti pemakan riba, seperti pemain sihir dan mengeksploitasi hak-hak orang lain? Akan ada 10 dosa besar itu. Tidak boleh mencuri, berzina dan lain sebagainya. Dan di sini apa? At-taibun, pertobatan atas segala perbuatannya. Maka benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa kalau di dalam pelaksanaan haji tidak rofas, ya, tidak beromong-omong sing tidak berguna, tidak menjurus kepada kepornoan, maka dia pulang haji seperti lahir dari rahim seorang ibu. Tapi tidak serta-merta begitu saja begitu Bu. At-taibun,
pertobatan yang harus kita laksanakan. Karena dosa-dosa itu tidak akan bisa hilang dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita manakala kita tidak tobat. Ada macam-macam istighfar 70 kali, bahkan sampai 100 kali. Karena Rasulullah itu begitu, tidak kurang dari 70 kali, atau bahkan dalam hadis yang lain tidak kurang dari 100 kali istighfar. Astagfirullahaladzim. Ada yang paling cendek astagfirullah, rada dawa astagfirullahaladzim, dawa meneh alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kurang dawa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu istighfar, sebuah pertobatan. Ada yang lebih istilahnya fenomenal lagi, salat taubat. Kok nanti bu salat taubat tuh dereng. Nah, mang bika YouTube Abdul Somad. 37 perkara yang fenomenal, di sana terjawab semuanya. Nah, maka at-taibun, pertobatan kita itulah yang harus kita laksanakan setelah selesai manasik haji, setelah pulang ke tanah air. Dan al-abidun ini apa? Perbaiki ibadah kita. Sing maune ora tau tindak masjid, ya. Nek ibu lumrah, nek bapak-bapak, penghambaan diri kita kepada Allah, bahwa kita adalah seorang hamba yang butuh akan pertolongan Allah, yaitu al-abidun. Supaya apa? Kita itu dekat dan dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang yang sudah haji, nyon sewu, itu kan nyon sewu, kalau gampangane mau berbuat yang istilahnya tidak pantas, bahkan kira-kira kurang pas gitu kan, sudah merasa risih. Nah, tapi al-abidun, ketika kita itu merasa dekat dengan Allah dan merasa diawasi, ya tentunya kan lebih hati-hati daripada sebelum kita tidak haji. Nah, at-taibun, al-abidun. Kemudian apa? Al-hamidun, selalu memuja-muja atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dahulu belum haji, nyun sewu, mungkin ibu ya, ini sasarannya karena banyak sedama ibu, kadang-kadang jarang pakai jilbab, kadang jarang pakai kaos kaki sebagai penutup aurat, kadang juga pakaiannya itu sak-sae. Nah, di kita itu alhamdulillah selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesyukuran kita sebagai hamba Allah. Ya, apa yang disenangi oleh Allah, bukan yang dibenci oleh Allah. Nah, kalau dahulu untuk bapak-bapak sebelum haji ya biasa, apa pas tenis, apa pas badminton, apa pas bal-balan, apa pas futsal, masih pakai celana pendek. Ya, setelah haji harus berubah. Ya paling tidak mengikuti apa? Menutupi aurat. Nah, auratnya laki-laki apa? Udah tekal lutut. Nah, mesti harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Itu sebuah pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Karena orang yang memuji kepada Allah adalah apa?
merasa dekat dan merasa diawasi. Dan apa yang dicintai oleh Allah itulah yang nanti akan menjadi bekal kita ketika kita nanti dipanggil oleh Allah di yaumul mahsyar. Nah, kemudian yang keempat adalah as-sabiqun. Orang-orang yang ketika kita itu pas melaksanakan manasik haji diseru oleh Allah Subhanahu wa taala al-hajju maklumatun. Haji itu dimaklumatkan oleh Allah dan kita dipanggil dengan segala ilmu yang kita miliki, bekal harta benda yang kita miliki, kemudian fisik yang kita punyai, itu semuanya akan dinilai oleh Allah sebagai apa? As-sabiqun, orang-orang yang mencari ilmu, mengorbankan harta bendanya, mengorbankan jiwanya, dan mengorbankan tenaga dan pikirannya. Dalam surah As-Saffat, surah As-Saff maksud kami, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Nah, itu kita itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman. Hadis ini ayat ini bersifat umum, bukan hanya kepada orang-orang yang sudah pernah haji atau belum, tapi selama dia sebagai orang-orang yang beriman diseru, tercakup oleh seruan Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum, apakah kamu mau aku tunjukkan ngala tijarah, atas perdagangan, tunjikum min adzabin alim, yang bisa menjauhkan kamu itu tersentuh dari azabku yang sangat pedih. Itu janji Allah, tawaran iklannya dari Allah. Yakni apa? Tu'minuna billahi wa rasul, yakin atas kebesaran Allah dan tidak menyekutukannya, dan juga taat kepada Rasulnya. Tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna, dan mereka itu orang-orang yang berjihad. Berjihad itu jangan diartikan sebagai perang saja. Panjenengan tindak ngaji seperti itu juga sudah jihad. Panjenengan memberikan nyun sewu agak umrung tadi wayang. Ya, infak, isak kresek, ada kresek-kresek atau bahkan kerusuk-kerusuk mamanya. Itu sudah merupakan jihad. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Amwal, harta benda. Wa anfusikum, jiwa. Maksudnya apa? Kalau perang dimanai dengan jiwa. Tapi di sini sudah tidak ada perang. Awal di sini apa? Ya, bikin masjid sampai 3M sekarang ini kan awal kan? Ya Pak Haji ya. Itu awal ini, jihad awal. Karena jelbasuki mawa biyo. Tidak mungkin bisa sebagus ini tanpa amwal. Lah anfusikumnya apa? Ya, curahan daripada pemikiran kita, kepedulian kita. Kerane rusak diganti, masjidil leget disaponi, dan lain sebagainya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Semua apa yang menjadi angan-angan kita itu masih kalah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Nah, apalagi ayat selanjutnya, yaghfir lakum dzunubakum, Allah niscaya akan memberikan ampunan atas dosa-dosamu. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum, dan Allah berjanji akan memasukkan kamu semuanya. Wa yudkhilkum jannatin tajri jannatin adn. Jannah adn itu mana? Di bawah jannah al-firdaus. Ya, jadi jannah itu mendur. Tingkatannya pintunya ada 8. Ini neraka itu enten 7. Nah, kalau neraka itu turun, tapi kalau jannah surga itu naik. Yang paling tinggi adalah apa? Firdausi nuzula di akhir surah Al-Kahfi itu. Nah, maka setelah as-sabiqun, orang-orang yang berjuang dengan pikiran dan tenaganya, itu apa? Besok itulah yang akan mendapatkan karunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ayat selanjutnya ar-raqi'un, orang-orang yang rukuk. Orang-orang rukuk itu apa? Menjaga sholatnya. Rukuk itu adalah sebuah penghormatan dari seorang hamba kepada Sang Khalik, yang penghormatan itu divisualkan sewaktu seperti kita itu pas waktu sholat. Ar-raqi rukuk, penghormatan itu apa? Menandakan ketidaksombongan daripada jiwa kita. Nah, sebab ayat yang selanjutnya apa? As-sajidun, orang-orang yang sujud. Dan orang-orang yang sujud inilah bahwa dia merasa sebenarnya tidak ada artinya sama sekali di hadapan Allah, manakala kita tidak menghormati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara posisi rukuk dan posisi sujud itu lebih rendah daripada sujud. Nah, dan pada saat sujud itulah waktu yang sangat sangat dekat seorang hamba kepada Sang Khaliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis ataupun fatwa daripada ulama kekinian Abdullah bin Bas yang dari Arab Saudi itu, bahwa ketika kita sujud terakhir daripada sholat kita sebelum tasahud akhir, memperbanyak sujud kita. Bahkan apa? Pesan jangan sampai lupa terhadap 4 permohonan. 4 permohonan itu apa? 4 permohonan yaitu apa? Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Kalau seseorang itu sudah akhir hayatnya itu husnul khatimah, insyaallah semuanya akan terbuka lebar dan dijaga makbarahnya, dan nanti dibangunkan dari kubur kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan juga syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allahumma inna nas'aluka bi husnul khatimah. Kemudian Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Diparingi kesempatan untuk tobat nasuha sebelum maut menjemput kepada kita semuanya. Kita itu akan kembali, Bu. Kita akan pulang. Kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Karena sebenarnya kita itu penduduk surga. Kita akan pulang, Bu. Tidak akan menetap di dunia ini yang fana ini. Maka manakala perasaan kita Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut, rasakan di sana, Bu ya. Rasakan di sana sujud yang penuh fenomenal,
yang ada dalam artian kedalaman makna arti sujud itu. Kemudian yang ketiga apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang mengganti Rasulullah saja yang sudah dijamin surganya apa? Supaya apa? Tidak merasa selamat dari ketika dalam kondisi nazak ataupun sakaratul maut. Dan itu pasti akan terjadi dan akan menemui daripada peristiwa itu. Gimana? Maka pada saat itulah ketentuan digambarkan bagaimana ketika pamannya Rasulullah yang namanya Abu Talib. Di sana Abu Jahal, Abu Lahab. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disertai setan-setan dan malaikat-malaikat. Tapi karena tidak mendapatkan petunjuk, pada saat itulah penentuan seseorang itu bahasane London itu bija cilakane neng pas sakaratul maut itu tadi. Nah, maka yang keempat sebagai tambahan, Allahumma ajirna minan nar wa adkhilna ilal jannah. Maka 4 perkara yang kita doakan sebagaimana asajidun, orang-orang yang sujud merasa dirinya hamba Allah, pengakuannya sedalam seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya